Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Allah yang Maha Pemberi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang mengantarkan kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu, menjadi hamba-Mu ahli taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, kajian kali ini kita mencoba mengenal Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Kita sering menyimak doa permohonan agar dikaruniai keluarga, pendamping hidup yang menyejukkan mata, dan Allah jadikan kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama, anutan, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 8 biasanya kita baca, ya Rabbana la tuzigh qulubana. Oh, ini tentang jangan diambil rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini asma Allah disebut di sini. Ya Allah, ya Rabb kami, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati ini condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka, sesungguhnya engkau antal wahhab, maha pemberi karunia. Hadirin, kalau dibaca pemahamannya, Al-Wahhab ini maknanya adalah memberikan banyak karunia, kenikmatan, bahkan dari sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak diminta, dan terus menerus. Jadi pemberiannya ini dari awal sampai akhir hidup kita, dari yang terpikirkan dan yang tidak terpikirkan oleh kita tetap diberi, yang disadari, tidak disadari, Allah beri semua. Satu-satunya pemilik karunia hanyalah Allah, tidak ada selain Allah. Al-Wahhab, Allah lah yang maha memberi. Pemilik karunia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti sesuatu itu dari Allah, pasti, tidak ada lagi, hanya lewat siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun nikmat, dari yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali pasti Allah lah pemberinya. Kita tercipta jadi manusia
Allah yang menciptakan. Dari mulai pertemuan antara sel telur, sperma dengan sel telur, Allah yang mengatur. Bagaimana mungkin sel sperma bisa mengetahui sel telur? Tidak pernah ke sana. Allah yang mempertemukan. Bagaimana mereka berbelah sesudah sel telur itu, Allah juga yang mengatur. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua tidak mengetahui proses pembelahan sel ini. Walaupun secara ilmu tahu. Berada di tempat yang paling tersembunyi, nutrisi sel dengan sel bisa bergerak, itu perlu nutrisi, dan diberi kekuatan sel itu supaya bisa berbelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita satu sel dulu, Masya Allah, sel berbelah memerlukan energi, dan Allah pemberi energi. Tidak ada lagi. Allah gerakan ayah syariatnya, mencari nafkah, dibawa ke rumah, dimakan oleh ibu, diproses oleh lambungnya, diedarkan, diserap oleh usus. Allah yang mengerjakan semua ini tanpa disadari oleh orang tua. Dicerna, kemudian masuk ke darah. Si makanan kita dulu ya, bagaimana Allah mencukupi makanan kita. Sesudah dikunyah, dicampur air ludah, ditelan, diproses di lambung, dicerna sedemikian rupa yang begitu rumit. Akhirnya diserap oleh sel darah merah, diedarkan, masuk ke plasenta, masuk, ketemu dengan kita. Dengan kerumitan yang sangat dahsyat. Dan yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus semua makhluk yang ada di jagat ini, termasuk kita. Ini sambil duduk begini hadirin, siapa yang ngurus diri kita? Sayang kita tidak menyadari bahwa kita ini diurus oleh Allah, seakan-akan semua jalan sendirinya. Seakan semua tersusun dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua ditata dengan sempurna oleh Maha Pemberi. Allah yang menciptakan kita tahu persis semua keperluan tubuh kita, dan dialah yang menciptakan kita, dia yang mengetahui segala keperluan kita, bahkan yang kita sama sekali tidak tahu ya. Dan dialah Allah yang mencukupinya selama ini, dari mulai dulu tuh sampai sekarang, sampai kita mati nanti, tetap saja cuma satu pemberinya. Mau pergi kemanapun, tetap Allah saja nanti yang memberi. Jadi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Jaga Allah ini bukan menjaga Allah seperti sesederhana kata-katanya. Jagalah keyakinan kepada Allah. Jagalah apa yang Allah perintahkan, jagalah apa yang Allah sukai. Allah niscaya akan menjaga kita. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau Allah ada di hadapan. Allah menguasai segalanya. Jikalau engkau meminta, was'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika minta tolong, ya cukup minta tolong ke Allah. Keyakinan ini harus masuk kokoh kepada hati kita, sehingga keperluan apapun, keinginan apapun, harapan apapun, jatuhnya harus kepada Allah saja. Apapun hadirin, apapun. Ingin tenang, dialah pemilik hati. Ingin rezeki, dialah pemilik rezeki. Ingin jodoh, dialah pemilik setiap makhluk yang membulak-balik hati, yang menanamkan cinta, yang membuat orang mau kepada kita apa karena kita ganteng? Kalau yang punya jodoh yang ganteng-ganteng, kita gimana? Allah yang membulak-balik hati. Jadi tidak ribet hadirin ketika kita yakin Al-Wahhab. Dan milik Allah itu bukan hanya yang nampak, termasuk yang tidak nampak. Misal ketenangan, misal keyakinan kepada Allah.
Kita gimana jadi yakin ke Allah? Harus minta, karena Allah lah yang menghujamkan keyakinan di hati kita, dan Allah yang bisa menjaganya. Kalau Allah cabut saja keyakinan ini, habis kita nih. Makanya pemberian Allah termahal adalah diberikan nikmat Islam, itu udah mahal, ditambah lagi dengan nikmat iman, dan puncaknya kita diberi nikmat ihsan, yakin. Tidak semua orang Islam punya kekuatan iman yang sama, tidak semua yang punya iman punya keyakinan yang sederajat ihsan. Kalau orang sudah muhsinin ihsan itu adalah orang yang sulit sekali lupa ke Allah, karena ya dia sudah senantiasa merasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun, dan yakin Allah mendengarkan apapun yang diucapkan, yang didoakan, doanya, dan dia tahu Allah tuh menguasai segalanya dengan sempurna, sehingga pasti minta apapun kepada Allah, apapun, karena pemiliknya adalah hanya Allah. Dan orang yang yakin Al-Wahhab, dia tidak pesimis, tidak lemah, tidak hopeless bahasa Indonesianya. Aduh, ini gaya terbalik, kata harusnya apa bahasa Inggrisnya ya. Tidak putus harapan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang membuat beratnya hidup justru ketika kita merasa ada pemberi lain selain dari Allah. Nah, itu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup tuh itu. Jadi kita sibuk nyari selain Allah, sibuk mencari simpati selain Allah, sibuk mencari belas kasihan selain Allah, sibuk berdaya upaya supaya orang mau memberi kepada kita, padahal yang menggerakkan orang membeli itu adalah Al-Wahhab. Sibuk ingin dikagumi orang, sibuk ingin dicintai juga, capek hadirin. Sering ditanya, Bu, tidak usah berharap dijawab, bikin sakit hati hadirin. Bu, tuh alhamdulillah, kalau udah tidak berharap jawab. Bu, ada yang jawab, begitu. Ya, terserah aja, amal masing-masing ya. Bu, ingin dicintai suami? Belum ada katanya suaminya. Gimana caranya kita dicintai orang? Kan? Sedang kita tidak bisa membulak-balik hati. Tidak perlu kita sibuk ingin dicintai orang, karena yang membulak-balik hati orang bisa cinta itu adalah Allah. Capek sekali, cintai saya Bu, kenapa kurang cinta ke saya? Ya gimana lagi, tidak sekarang malah lagi enek Pak. Sudah nggak apa-apa. Tidak harus kok seperti di sinetron seakan-akan mengobrol cinta. Bahkan yang sering mengobrol cinta diekspos biasanya mah mau apa juga cinta diekspos ke media sosial ya. Bisa kurang ikhlas. Nah, bagi kita berbuat baik ke keluarga bukan masalah ingin dicintai. Kita berbuat baik karena Allah suka ya. Hadirin, yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Kita simak surat Asy-Syura ayat 49-50. Fadhil Ustaz. Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahanu liman yasha'u adh-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kepunyaan Allah lah
kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia memberi anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia anugerahkan kedua jenis laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia jadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Anak itu adalah pemberian Allah, ciptaan Allah. Dibagi 4, ada yang keluarga dikasih anak lelaki semuanya, ada yang anak perempuan semua, ada yang campur anak laki dan anak perempuan, dan ada yang tidak dititipi anak. Semuanya Allah yang mengatur. Pasti ada rahasianya. Siti Aisyah tidak dititipi, tidak ada masalah. Tidak usah kecil hati kalau Allah tidak menitipkan, karena pemilik surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau tidak punya anak, nanti harta bagaimana? Ya diwakafkan saja. Sayang, ya udah nggak usah tuh, bawa aja ke kuburan ya. Gak bisa. Gimana nanti siapa yang mendoakan? Kalau Allah ridho tidak punya anak, terima takdir Allah, berbaik sangka ke Allah, faman rodiya falahu ridho. Keridhaan Allah lah yang membuat kita selamat, bukan ada tiadanya anak. Kemampuan kita menerima takdir itu lebih bernilai, karena itu merupakan nikmat besar, ridho kepada takdir itu. Rekan-rekan sekalian, ayo kita latih sekarang. Jangan ngarep apa-apa dari siapa-siapa, kecuali ngarep apa-apa dari pemilik segala karunia, pemberi karunia, Al-Wahhab. Udah ke Allah dulu. Apapun, ingin sehat, ingin tenang, ingin bisa menahan marah, ingin mengendalikan syahwat. Ini misalkan ada yang error, aduh, tiap lihat lawan jenis walaupun kucing leng, ingin ngasih makan, hadirin. Error nih saya, buka HP, kecenderungannya minta tolong ke Allah yang menciptakan syahwat. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tolong ya Rabb, membara nih, misal. Tidak semua sudah punya jodoh, dan yang punya jodoh juga belum tentu. Minta ke Allah. Jengkel-jengkel, aduh cepat tersinggung, minta ke Allah. Allah lah yang memberikan sakinah. Huwaladzi anzala sakinah. Sulit paham, minta ke Allah. Alhamdulillah. Ya itu saudara kita jualan apa? Tahu bulat. Alhamdulillah. Hadirin, kita dengar itu saudara kita jualan tahu bulat. Kita berada di masjid, saudara kita jualan sampai malam seperti ini. Itu saudara kita loh. Kita diberi nikmat berada di masjid, menimba ilmu. Harusnya kita mendoakan beliau supaya beliau juga dicukupi ilmunya, dicukupi imannya selain rezekinya, ya. Tidak boleh kita menikah itu bukannya ke masjid, ya idealnya begitu, beli enggak, apa enggak, meremehkan. Harusnya borong, Bang, saya borong semuanya ya, Akang ikut ke masjid. Pasti ada yang nyala tuh, kenapa enggak aja gitu. Saya memberi kesempatan kepada saudara ya, selalu ada alasan. Astagfirullahaladzim. Kita simak hadisnya Ustaz Fuad, tafadhol. Sudah lama nih Ustaz Fuad kangen sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku, dan aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling mendolimi. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk."
Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dapat memberikan mudarat kepadaku. Seandainya dapat, tentulah kalian telah memudaratiku. Dan sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat memberi manfaat kepadaku. Seandainya dapat, maka tentulah kalian telah memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari golongan manusia juga jin seluruhnya bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari golongan manusia dan jin seluruhnya durhaka sebagaimana orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari golongan jin dan manusia seluruhnya berdiri berkumpul di suatu lapangan yang luas, lalu mereka semuanya meminta kepadaku dan aku penuhi setiap apa yang dimintanya, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang ada pada sisiku, kecuali hanya seperti air yang menetes dari ujung jarum yang dicelupkan ke lautan. Wahai hamba-hambaku, semua amal kebaikan, semua amal kalian akan dibalas. Dan barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dan barang siapa mendapati keburukan, maka janganlah mencela orang lain kecuali mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Orang disuruh minta apa yang terfikir, lah otak kita terbatas untuk mengetahui karunia Allah, kekuasaan Allah yang sesungguhnya. Benar? Ini masjid ini dianggap besar, tapi di kota Bandung tidak ada apa-apanya. Ini masjid kecil, titik yang sangat kecil. Di Jawa Barat, di Indonesia, di Asia, di dunia, we are nothing. Apa artinya, Ustaz? Gak ada apa-apanya. Mau petantang petenteng apa? Dikasih COVID aja pada sembunyi, ya. Hadirin, Allah pencipta pemilik jagad semesta yang tidak terbayangkan dahsyatnya oleh kita. Apa sih keperluan kita yang tidak dikuasai Allah? Gak ada apa-apanya. Makanya masalah terbesar kita itu adalah apa? Masalah terbesar kita itu apa? Tidak yakin ke Allahnya. Itulah yang membuat masalah bagi kita, sehingga kita larinya ke selain Allah, pontang-panting ke sana sini, hati sana sini. Itu yang membuat kita capek, gelisah, was-was, sedih, tegang, kecewa, aduh capek, dan hina. Tapi ketika hakul yakin, para sahabat Rasulullah yang hakul yakin kepada Allah, para ulama yang hakul yakin kepada Allah, beda sekali hidupnya. Tidak ada ragu sama sekali. Apa yang mau diragukan dari janji dan jaminan Allah, sedang dirinya saja terjamin terus, walaupun error kitanya. Benar? Ada yang merasa kurang pemberian Allah kepada dirinya, Cung? Coba nanti saya ikut mendoakan. Ada yang merasa kekurangan tidak? Tidak ada? Gak mungkin. Kita ini dicukupi secara sempurna oleh Allah. Yang kurang itu karena kita
masih merasa punya keinginan yang belum diberi. Kalau fokus kita dengan apa yang Allah berikan, oh udah beda hidup ini, syukur saja terus. Hadirin sekalian ya, Allah kan sudah tahu nih keperluan kita, keinginan kita, dan Allah menguasai semuanya. Sebetulnya ada jalan yang membuat kita ditambah pemberian oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur. Makanya kita tuh menderita bukan karena kekurangan karunia. Gak ada cerita kekurangan karunia. Kita menderita karena kurang karena kurang Allah tahu nih, ada yang diam, ada yang nyebut syukurnya tuh ya daripada nggak ngomong, ada yang syukur. Semua ucapan balik kepada dirinya. Saya tidak punya wewenang untuk menilai. Jadi cara yang paling efektif supaya kita ditambah terus oleh Allah karunianya adalah syukur. Wah, syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, syukur itu, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, itu lebih hebat daripada karunia yang sudah Allah beri. Misalkan ada yang ingin apa? Coba sebutin aja, Dek. Nggak apa-apa sebutin karena bukan saya yang bakal ngasih ya. Egi pengen apa, Gi? Ini bingung kan? So pengen apa? Bingung tuh dah. Gimana dikasih pengen sih, Allah lagi mendengarkan. Egi pengen apa, Gi? Pengen bahagia dunia akhirat? Sama dong ya. Syukur, Gi. Harus yakin ke Allah. Jadi sumber masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang yakin ke Allah, sehingga kita hidupnya itu sibuk dengan berharap kepada selain Allah. Jadi kita tuh kemana-mana teh menghibah. Bayangkan makhluk ini kan aslinya nggak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan, lemah kecuali Allah kuatkan, bodoh kecuali Allah percikin ilmu dikit. Itu juga kalau nggak dibikin lupa, nggak dibikin pikun ya. Nah, kita bersandar kepada makhluk, bayangkan, yang dia sendiri tidak bisa nolong dirinya sendiri. Saudara mungkin ada, aduh saya ingin curhat ke AA. Saudara belum tahu ya masalah-masalah saya, ha? Mantap hadirin. Tapi dah saya curhat ke orang juga, mau ngapain kecuali ikhtiar minta ke Allah, siapa tahu Allah memberikan petunjuk lewat hamba-hambanya. Kayak kita mau sembuh, minta ke Allah, kita datangi dokter, kita makan obat, tapi tidak boleh bersandar ke dokter dan ke obat, karena ini obat tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah, ini dokter juga tidak. Jadi apa-apa tuh harusnya sekarang ke Allah dulu ya. Apapun juga, mau ketemu orang atau ke Allah dulu. Yang ngebulak-balik hati orang adalah Allah. Mau jualan, yang ngebagikan rezeki siapa? Kalau nyebut Allah tesing pakai hati, hadirin, Allah, duh enak. Allah, ya Allah tahu saudara, daripada enggak ya takut dimarahin Agim. Allah, sebetulnya nikmat yang sangat besar itu ketika menyebut nama Allah, hadirin. Wajilat qulubuhum, kalau sudah sampai yakin, itu artis saja ketika lihat artis idolanya, naonan. Ya, saya pernah lihat kedatangan artis sampai gagap. Bagaimana sahabat jumpa dengan Rasulullah? Aduh, Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin, jadi harus bagaimana sekarang? Mau tahu apa yang harus kita lakukan? Banyak memikirkan, menafakuri, nikmat tiada bertepi dari Allah. Fokus ke sana, rasakan nikmat. Aduh, ya Allah, bisa bergerak, alhamdulillah, bisa nafas, alhamdulillah. Banyak. Allah tahu aib dan dosa kita ditutupi, alhamdulillah. Kita ketemu dengan seseorang yang dia tahu modal kita, tapi dia nggak ngomongin, alhamdulillah ya Allah. Ya seperti reuni itu kan sebetulnya bahan bencana ya kan. Saya kalau mau reuni juga ada
tahu modal saya. Tapi kalau Allah tutup, nggak ngomong dia, malah ngomongnya, punten ada, nggak nyangka bakal jadi kiai ya. Dulu mah nggak ada remeng-remeng sama sekali. Mudah-mudahan bisa memaafkan, kalau tenang aja. Allah yang menutupi, Allah yang menghilangkan dari memorinya. Allah. Mau apapun ke Allah dulu. Sedang misalkan mau potensi bertengkar, kita mau sibuk beradu argumen, ke Allah dululah yang bisa membimbing lisan kita, benar? Yang bisa menenangkan hati kita. Rabbis rohli sadri, tenangkan hati ini ya Rabb. Allah yang bisa menenangkan. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Allah yang membuat kita ketemu siapa, mikir siapa, semua nanti dalam kekuasaan Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, hilangkan ini gagap, keluh, dan jadikan kata-kata ini bisa dipahami. Allah yang membuat orang paham, bukan pintar ngomong, bukan hebatnya memilih kata, ingin diakagumi, gak perlu. Kalau ceramah, bicara mah usahakan pilih kata-kata yang disukai Allah. Walaupun kita harus berjuang itu niatnya agar Allah suka, kata-katanya yang Allah suka, selebihnya Allah yang menghujamkan di hati siapa, yang Allah tetapkan, Allah kehendaki, nempelkan di otak siapa, Allah yang menggerakkan. Makanya tidak usah terlalu rumit menjadi jago retorika apa? Ya, retorika yang ujungnya harus sama semuanya. Siapa? Kenapa? Ujungnya ya. Mungkin bagus begitu, tetapi apakah itu yang terbaik yang disukai Allah? Kalau kita tidak, ya biasa saja. Tidak usah juga kita ingin kelihatan pinter. Mau apa diakui pinter orang? Tidak ada apa-apanya. Tidak usah juga kita ingin dianggap ceramahnya hebat, dahsyat. Mau apa? Menggetarkan, menghujam kolbu, merasuk sukma. Nah, tuh kan, nggak perlulah. Juga tidak perlu karena ceramah ke anak muda, kemudian saya harus pakai topi SD lagi. Ini juga tidak menarik ya. Halo, Rasulullah SAW dakwah kepada para pemuda, tidak berperilaku sebagaimana pemuda. Kita kadang-kadang, karena ini yang dibahasnya benar, harus menyesuaikan dengan cara berpikir, tingkat usia, latar belakang yang diajak dakwahnya. Tetapi ya kita tidak usah merepotkan diri berkelakuan seperti anak muda, karena yang membulak-balik hati itu Allah. Justru kekuatan ruhiyah, walaupun kakek-kakek dakwah ke remaja, kalau Allah izinkan tetap saja remaja itu jadi soleh, tanpa harus kita berperilaku seperti remaja, karena kita yakin Allah lah yang memberi hidayah, taufik. Masya Allah. Sebetulnya lebih sederhana hidup ini ya. Halo. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Berusaha keras meminta ke Allah supaya ditambah keyakinan kita. Makin yakin dari waktu ke waktu tuh. Berusaha keras belajar tentang ilmu yang membuat kita semakin kenal dan yakin ke Allah. Lalu berusaha keras riadoh, melatih diri melepaskan alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hati kita, dan Allah tahu. Makanya doa yang penting ini jangan ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang saya tahu, dan mohon ampun dengan apa-apa yang tidak saya tahu. Itu gerbangnya hadirin. Kalau hati kita dipenuhi selain Allah, dominan, itu Allahnya jadi ke pinggir di hati kitanya. Tapi ketika kita ingat sesuatu, Allahnya yang menyelimuti, pasti ingat ke selain Allah. Tetapi sesudah itu menjadi Allah yang menguasainya, insya Allah jadi Allah yang dominan di hati kita. Contoh COVID
Ingat COVID? Ya sekali dua kali, udah itu langsung ingat ini ciptaan Allah, ini dalam kekuasaan Allah, tidak bisa menimbulkan mudarat tanpa izin Allah, tidak bisa hilang COVID ini tanpa pertolongan Allah. Allah jadi dominan. COVID-nya sekali muncul, tapi Allahnya menjadi dominan. Contoh apa lagi hadirin? Langsung bereaksi. Siapa? Hutan, ya. Hutang. Ingat hutang? Allah Maha tahu jumlah hutang kita. Hanya Allah yang kuasa membayar seluruh hutang kita dengan berbagai cara yang Allah kuasa sekali itu ya. Baik terpikirkan maupun belum terpikirkan. Jangan cemas, kita berat itu karena ngitung utang banyak versi kita dan ngitung kemampuan kita. Tapi kalau sudah ke Allah yang Maha Kaya, lah dulu aja Allah izinkan ada orang ngutangin kita, ya apa sulitnya Allah bayarkan. Makanya jangan pinjem ke pinjol, ya. Nah, kenapa jadi begini hadirin? Pinjol tuh sama sekali bukan solusi. Yang saya agak emosi sedikit ini hadirin ya. Karena riba yang benar-benar riba pinjol tuh. Kalau sudah ngasih pinjemnya enteng tanpa jaminan, kemudian tidak jelas hitung-hitungannya, tidak jelas pembayarannya, kemudian minta akses berbagai informasi dari HP-nya, kameranya, suaranya, udah jelas itu mau merampok ya. Mumpung ada kesempatan, jangan pinjem ke pinjol. Apa sih artinya pinjolnya? Pinjaman online ya, bener. Ke Allah dulu, aduh tapi saya perlu sekali ambil wudhu sholat. Terus doanya apa? Minta ampun, tobat. Yang mana yang harus saya tobatin? Semuanya. Dari mulai balik, duh saya lupa dosa saya, itu dia lupa ke dosa. Karena pasti kepahitan itu diundang oleh dosa. Dan Allah menyaksikan siapa yang menangisi dosanya. Ambil air wudhu. Kalau tidak bisa sholat karena waktunya tidak cukup, doa dulu. Orang yang yakin ke Allah tuh doanya banyak sekali, karena mengandalkan Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi apapun. Masya Allah. Semangat hadirin. Allah sedang menyaksikan kita tidak? Jawab. Yakin? Allah mendengarkan apapun yang terucap? Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Allah tahu apa yang ada di hati? Allah tahu masalah kita tidak? Cicilan tahu? Ya bayar dong ya. Minta terus ke Allah. Harus niat bayar. Karena Allah tahu ada yang niat ngemplang dan niat bayar. Sebanyak apapun, tapi kalau dia niat bayar dan mengandalkan Allah, Allah nanti beri jalan. Entah gimana caranya, insya Allah dilunasin. Tapi walaupun pinjamannya kecil, tapi tidak ada niat bayar, Allah tahu tuh nggak dimampukan nanti Allah. Dia bayar dan akan jadi beban nanti di akhirat nanti. Allah yang Maha memiliki segalanya. Gak ada orang kebayar kecuali Allah yang menggerakkan. Hadirin, nikmatnya hidup ini adalah sibuk dengan pemilik, penguasa, pemberi segala-galanya, Al-Wahhab. Allah Maha dekat, tidak rumit, ya, Maha mendengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, aku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintah Allah, banyak doa dan yakin kepada Allah. Falyu'minu bi, yakin ke Allah tuh, baik sangka agar senantiasa dalam kebenaran. Benar kita akan diuji, akan baik-baik, tapi semuanya sudah diukur oleh Allah ujian ini, dan semuanya supaya kita makin dekat saja dengan Allah. Ini itu kejadian tidak disuka, yang tidak diduga, ya semuanya supaya kita gak pernah lepas dari Allah. Jangan menganggap yang pahit-pahit itu bencana, ya. Sangat boleh jadi yang pahit-pahit itu adalah kasih sayang Allah supaya kita tidak lepas. Saya baru aja lihat di toilet
ada sambil nunggu, toilet, HP saya kecemplung. Ya, itu teguran dari Allah. Mendingan HP yang kecemplung daripada kepalanya yang kecemplung ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Ada yang akan ditambahkan, Ustaz? Ustaz, ada lagi kah? Ya, silakan sebagai penutup. Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, orang yang jarang doa tuh termasuk yang meremehkan janji Allah, mengabaikan uluran tangan Allah dalam tanda kutip ya. Kalau mau nolong, kita tidak mau minta, padahal minta tolong itu ibadah yang disukai Allah. Hadirin, mau apapun minta dulu ke Allah. Sebetulnya Allah sudah tahu yang kita perlukan, tapi doa itu akan memperjelas posisi hati kita sebagai hamba dan memperjelas keyakinan kita Allah sebagai penguasa segala-galanya. Itu yang termahal dari doa itu. Selama ini lebih banyak yang tidak kita minta yang Allah beri. Apalagi kalau kita minta dengan adab yang benar. Dan sebaik-baik permintaan adalah minta menjadi orang yang ahlul yakin kepada Allah. Karena dari sanalah lahir ketakwaan, lahir akhlakul karimah, lahir